Saya mengajak kita bersama menaikkan pujian dari PKJ nomor 7 bait 1 dan bait yang kedua, bersyukurlah pada Tuhan. Bait yang kedua, hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermasmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini Suwarno Gundo Putro dan Priska Aquila jadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Berhati surga memberi kasih sempurna. Kita naikkan syukur kita berdoa. Di hari yang berbahagia pada saat ini ya Tuhan, di mana kedua mempelai Suwarno Gundo Putro dan Priska Aquila, di mana mereka bersepakat untuk membangun rumah tangga. Maka pada saat ini ya Tuhan, mereka berdua bersama orang tua, bersama dengan keluarga besar, datang ke gedung gereja ini untuk bersama-sama melangsungkan peneguhan dan juga pemberkatan nikah. Ya Allah Bapa, kami yang tidak percaya, niat baik ini tentunya ada karena campur tangan Tuhan. Maka dari itu ya Allah, pada saat ini kami meminta agar Tuhan yang memberkati peribadatan kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kuasa Tuhan, hikmat Tuhan yang akan menaungi kami, yang akan dilimpahkan atas kami semua, sehingga ya Allah, tidak hanya kedua mempelai saja yang merasakan sukacita pada saat ini, tetapi kami semua yang boleh hadir pada saat ini ya Tuhan. Engkau berkati ya Allah, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekali lagi salam. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk pujian juga dari Jemaat Hebal dan Jemaat Rangan Mihing. Boleh menjadi berkat bagi kita dan bagi kedua mempelai yang berbahagia. Senyum dulu ya. Ya. Jangan takut. Ibu bapak saudaraku, firman Tuhan kita di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah saudara kita Suwarno Gundaputro dan juga Priska Aquila. Saya ajak kita bersama dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua, mungkin Bapak Ibu Alkitab yang lama. Sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Salam sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hadir bersama Bapak Ibu Saudaraku dalam rangka menghadiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah Suwarno Gundaputro dan Priska Aquila di saat ini dalam suasana berbahagia. Dan firman Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ini ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7 luar biasa dan boleh menjadi berkat bagi kita, terkhususnya kedua mempelai dalam membangun akan rumah tangga di dalam Kristus. Dan judul singkat firman Tuhan kita adalah kasih yang tidak pernah habis. Kasih yang tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudaraku. Ibu Bapak Saudaraku, sidang jemaat Tuhan dan juga kedua mempelai yang berbahagia, selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan dua keluarga besar di saat ini. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, dan disaksikan oleh kita sekalian, majelis jemaat berdua akan dipersatukan dalam yang namanya ikatan kudus, yaitu dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang yang seringkali salah dalam mengira atau mengartikan yang namanya pernikahan. Ada yang berkata bahwa pernikahan adalah tujuan akhir daripada percintaan, sehingga ketika sudah menikah ada istilah lepas jodoh. Padahal sebetulnya pernikahan adalah cinta kasih yang dibangun, diawali
dengan menerima berkat Tuhan. Banyak orang mengira pernikahan adalah tujuan akhir dari sebuah perjalanan cinta. Kalau Priska, saya tanya, tahun pirena bertemu tahun 2024. Biasa perempuan itu, Bapak Ibu Saudaraku, kalau dalam masa pacaran tangannya lengket di dada. Aku tak bisa kehilangan dirimu sayang. Iya, lengket benar. Tapi lain halnya ketika sudah berumah tangga. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali kepada definisi yang namanya pernikahan adalah garis awal dari sebuah perjalanan iman yang panjang. Sehingga firman Tuhan berkata, ketika kita diberkati Tuhan, maka sampai maut memisahkan. Dunia mendefinisikan kasih berdasarkan perasaan atau emosi di dalam diri kita tentang yang namanya pernikahan. Jika perasaan sedang baik, Bapak Ibu Saudaraku, maka kasih itu ada. Padahal kasih itu tak terbatas daripada Tuhan. Namun dalam bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini memperkenalkan kasih yang melampaui akan perasaan kita manusia, yaitu kasih agape. Karena yang kita rasa, yang dirasa oleh Priska dengan Gundo, yang dirasa oleh Gundo dengan Priska itu adalah kasih eros dalam definisi kita manusia. Tetapi kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan ini adalah kasih agape antara kita dengan Tuhan. Kasih yang berupa keputusan untuk tetap setia dalam segala sesuatu dan mengasihi juga dalam segala sesuatu tanpa batas. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam firman Tuhan kita di pagi hari yang berbahagia ini, ada 3 pilar utama. Kasih agape yang diajarkan oleh Kristus Yesus bagi setiap kita. Khususnya 3 pilar utama kasih agape yang harus kalian berdua lakukan mulai dari hari ini. Oleh karena itu, fondasi hidup dalam membangun rumah tangga tentang kasih dalam pernikahan. Yang pertama, sebagaimana firman Tuhan, kasih itu sabar dan murah hati. Ibu Bapak Saudaraku, pernikahan menyatukan 2 orang yang berbeda. Minta tolong, Gundo berdiri. Iya. Ikutin permainan saya. Angkat. Ibu jari dibuka. Bisa? Jari kecil ini dibuka. Bisa? Ini bisa dibuka? Coba yang ini. Ya, dibuka. Salah berarti gerak ini. Dari tengah. Buka. Ini dari kecil. Dari tutup kembali semua. Tutup dari semua. Yang ini dibuka. Bisa? Tidak bisa. Bisa? Iya, tidak akan pernah bisa Bapak Ibu. Makanya biasanya kalau tunangan, para mantir nyuruh di kiri. Kalau sudah diberkati Tuhan, gantian di kanan. Kenapa? Secara sederhana, kalau ibu jari kita bisa berpisah dengan ulu bakas kita. Kalau jari yang ini, kita bisa berpisah dengan kakak kita. Jari yang kecil ini bisa kita pisah dengan adik. Ini kakak adik, ini dengan saudara kita.
bisa pisah dengan orang tua dalam artian kita berumah tangga, tapi jadi yang ini Tuhan bilang tidak bisa terpisah sampai maut memisahkan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan juga mencari keuntungan dari bukan hasil dari jerih lelah kita, Ibu Bapak Saudara. Mendingan kasih makan istri, mendingan suami makan dari hasil keringat kita sendiri daripada kita makan dari hasil keringat yang bukan usaha dan tindakan nyata yang tidak kita lakukan. Tetapi kita harus melakukannya dari yang kita lakukan di Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga dalam bagian ini, kasih menahan segala sesuatu dan tidak pernah gagal. Di dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudaraku, ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung akan segala sesuatu. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat 7 mengatakan bahwa kasih itu menutupi, baik itu kelemahan dan kelebihan, saling menutupi antara istri dan suami. Dan dalam bagian ini percaya, mengharapkan akan segala sesuatu dan menahan segala sesuatu. Yang bagian ini adalah percaya. Harus saling percaya Bapak Ibu Saudaraku, khususnya kedua saudara kita dalam membangun anak rumah tangga. Kalau tidak percaya, maka suaminya baru start motor belum 5 kilo sudah ditelepon. Iya, saling mencari. Harus ada kepercayaan di dalam membangun akan rumah tangga. Dan dalam Alkitab dalam bagian ini adalah menutupi Bapak Ibu Saudaraku. Dalam definisi Alkitab, menutupi artinya menjaga nama baik antara suami maupun istri, maupun dalam tanda kutip aib pasangan kita. Entah itu di luar rumah, bukan mengumbar kepada orang lain atau contoh yang belum sesuai. Saya pernah punya semangat di pelayanan ini saya dulu ada dia diakon, ibunya ini diakon, tapi dari buka mata sampai tutup mata malah suaminya saja yang dibahas di status berhari. Kalau statusnya suami itu ganteng, kecakapan, kan enak. Tapi yang buruk-buruk sampai urusan kamar, urusan WC sekalipun, semua dimuat di dalam status. Apakah itu baik? Tentu tidak. Boleh, tapi yang positif. Suami itu ganteng, kecakapan, dia tidak enak. Ya kan? Oke? Iya. Nah Ibu Bapak Saudaraku, kasih dapat menahan segala sesuatu dan tidak pernah gagal. Membangun akan kasih itu senantiasa di dalam Tuhan. Libatkanlah Tuhan Yesus dalam setiap perencanaan. Doakan apa yang kita rencanakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Dan dalam bagian poin yang ketiga ini adalah menahan. Berarti ketika badai kehidupan, baik itu ujian ekonomi, baik itu kesehatan atau keturunan datang melanda, kalian tetap berdiri berdampingan dan tidak saling melepaskan genggaman, saling mendekat, apalagi dalam kita. Libatkanlah Tuhan, jadikannya Yesus sebagai fondasi dalam membangun rumah tangga. Bahagia tidaknya kita di tengah rumah tangga kita
bukan oleh faktor luar, tapi bahagia kita ditentukan oleh Kristus. Kitalah memilih untuk bahagia atau tidak. Bahagia bukan karena memiliki segalanya. Kita bahagia oleh karena senantiasa kita bersyukuri akan karya Tuhan di hari yang baru Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita sebagai kedua mempelai yang berbahagia, Gundo dan Kristus yang terkasih. Perasaan cinta romantis atau eros bisa pasang surut, tetapi kasih agape yang datang daripada Tuhan yang bersumber dari Kristus Yesus tidak akan pernah gagal. Ketika kalian merasa lelah, ketika kalian merasa capek, ketika kalian merasa jenuh, pandanglah kepada salib Kristus. Ingatlah bagaimana Ia mengasihi kita, mengasihi keluarga kita. Ia mengampuni akan kita, mengampuni kalian berdua, mengampuni akan rumah tanggamu. Lalu salurkanlah akan kasih yang sama kepada suamimu, suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan orang tua terhadap anak, dan anak juga terhadap orang tua. Gundo setelah ini tentu mempercayai sebagai seorang laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga, akan menjadi suami, akan menjadi imam. Semua yang dijalani poin 1, poin 2, kepala rumah tangga, imam, kadang laki-laki dan imam sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, tapi kadang lupa poin yang ketiga adalah menjadi imam. Lakukanlah itu sedemikian rupa, dan juga Priska akan dipercayakan oleh Tuhan sebagai rumah tangga, sebagai istri, bahkan sebagai penolong dalam melakukan akan segala sesuatu untuk keharuman nama Tuhan. Tuhan boleh menolong dan memberkati akan saudara berdua. Kalau tidak rela, maka sekecil apapun akan terasa. Ini kertas Priska dan juga Gundo. Ini hati. Urusan hati ini walaupun ringan terasa berat, tapi kalau bahagia berat menjadi ringan. Ini kertas kalau kita pegang dalam suasana hati yang damai tidak terasa. Tapi kalau hati tidak lagi tidak nyaman, maka kertas walaupun kecil akan terasa. Oleh karena itu libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan. Serahkanlah hidupmu, rumah tanggamu senantiasa di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai langkah pernikahan berdua dari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berhimpun di sini di hadapan Allah untuk menyaksikan perjanjian nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut peraturan Gereja Kalimantan Evangelis. Hendaklah kita menyadari bahwa nikah ialah suatu perjanjian yang suci dan penuh dengan kesukacitaan. Suatu cara hidup yang ditetapkan oleh Allah. Dari awal penciptaan, Allah bersabda, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh. Saya, Suwarno Gundo Putro, mengambil engkau, Priska Aquila, menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharamu, baik dalam keadaan sakit, sehat, dan dalam keadaan ataupun kedukaan, hingga kematian memisahkan kita.
Priska Aquila mengambil engkau, Suwarno Gunda Putro, menjadi suamiku, dan saya berjanji akan memelihara dan mengasihimu, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan kesukaan ataupun kedukaan, sampai maut yang meninggalkan. Oleh karena saudara Suwarno Gunda Putro dan Priska Aquila telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di depan Allah dan sidang jemaat Tuhan, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Suwarno Gunda Putro, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu dengan keseluruhan hidupku. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, memelihara, dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin.
dalam pemotongan kue. Pada saat ini, tentunya saya akan bertanya dulu kepada kedua mempelai yang berbahagia pada saat ini. Iya, untuk Saudara Suwarno Gundo Putro dan juga Priska Aquila yang hari ini berbahagia karena boleh melangsungkan penemuan dan pemberkatan nikah. Saya ingin bertanya terlebih dulu kepada mempelai laki-laki. Untuk Saudara Gundo, hari ini Anda berdiri di samping istri yang telah Tuhan percayakan. Apakah saudara siap untuk mengasihi, menghormati, menjaga, dan juga mendampingi bukan hanya pada hari ini saja, tetapi sepanjang perjalanan rumah tangga yang akan dijalani bersama? Apakah saudara siap? Yang lebih keras lagi. Oke, sangat siap. Bagi mempelai perempuan, apakah saudari Priska Aquila di mana hari ini Anda berdiri di samping suami terkasih yang Tuhan percayakan, apakah saudari juga siap untuk menghormati, untuk mengasihi, mendukung, dan juga berjalan bersama dengan suami terkasih Anda dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun dalam duka, dalam tantangan kehidupan? Ya, sekali lagi mengenali, karena hari ini adalah hari berbahagia Anda. Oke, kue pengantin yang ada di hadapan kita ini dibuat dengan penuh ketelitian. Berbagai bahan yang berbeda dipadukan menjadi satu, sehingga menghasilkan kue yang utuh, indah, dan manis. Nah, demikian pula kehidupan rumah tangga. Dua pribadi yang memiliki latar belakang yang berbeda, kebiasaan, sifat, dan juga cara berpikir yang berbeda, kini dipersatukan Tuhan menjadi satu keluarga. Perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Rasa manis dari kue ini juga mengingatkan bahwa setiap keluarga tentu mengharapkan kehidupan yang penuh sukacita. Namun kita juga menyadari bahwa sebuah rumah tangga tidak selalu berisi hal-hal yang manis. Akan ada tantangan, perbedaan pendapat, bahkan aliran. Karena itu, kebahagiaan keluarga bukan dilakukan oleh keadaan yang selalu mudah, tetapi oleh kesediaan suami dan istri untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan tetap berjalan bersama dengan Tuhan sebagai dasar kehidupan mereka.
ilaha